Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi mampir ngombenya ya. Kita lanjutkan lagi. Kalau tadi mampir ngombe itu kita kasih tajuk dari perumpamaan hingga dongeng ya. Tapi saranku ya, ketika kalian melihat mampir ngombe yang tertanggal ini ya, tertanggal ini, itu harus lihat dulu ada apa dengan Khidir ya. Karena apa? Yang kita diskusikan di mampir ngombe ini adalah komentar dari saudara-saudara kita di tajuk unggahan video ada apa dengan Khidir gitu. Jadi supaya nyambung ya, supaya nyambung. Ini berarti sudah kita hapus ya. Ini aku kasih tajuk bila tidak aplikatif buang saja ya. Bila tidak aplikatif ya, buang saja, buang saja ajaran itu ya. Bila tidak aplikatif, buang saja ajaran itu. Memang sih ya, merubah sebuah pemahaman yang itu sudah lama tertancap ya, kemudian kita beri informasi secara secara intens sekalipun, dan itu informasinya diametral dengan apa yang dia pahami, itu tidak mudah. Tidak mudah, sulit ya. Di mana saja itu begitu ya. Kemarin sebetulnya aku sudah jelaskan ya, kerangka berpikirnya sudah jelaskan, argumentasi aklinya sudah aku jelaskan ya, bahwa Khidir itu tidak aktual. Khidir itu perumpamaan. Khidir itu metafora gitu loh. Orang namanya saja kalian tidak tahu kok. Aku tuntut namanya saja loh. Siapa gurunya itu? Khidir itu kan tidak dieksplisitkan sama Al-Qur'an. Gitu loh. Tapi kan seperti aku bilang tadi, ketika kalian dari kecil dikasih dongeng-dongeng ya, yang dongeng-dongeng beginian kan itu biasanya tumbuh subur di dunia-dunia yang orang intelektualnya itu ya di bawah lah ya, yang IQ-nya IQ jongkok itu. Ya tapi tidak apa-apa dikasih ini, karena dikasih yang logik bermain di atas rata-rata ya berat juga gitu. Jadi nggak bisa ya. Makanya aku bilang, kok kalian mau ikuti kajian di sini itu harus upgrade. Kalian harus mengupgrade, mengekspand diri kalian sendiri dengan pengetahuan-pengetahuan lain, baru masuk ke sini. Kalau Anda nggak punya modal masuk ke sini, sulit. Kan aku sudah bilang, kajian-kajian ini adalah bersifat rasionalitas. Dan di sini akademis ya, tidak menghujat, tidak menistakan, tidak. Kita bawa dalam meja akademis. Dalam meja akademis itu apapun bisa kita bedah. Ya. Jadi seseorang, katakanlah Pak Ijo misalkan, dari kecil dia didongengin sama guru ngajinya tentang cerita Nabi Khidir gitu kan. Dulu kan kalau ngaji masa kanak-kanak, cerita apa? Oh, cerita nabi-nabi ya, kita kan senang gitu. Ya enggak apa-apa, itu kan masa kanak-kanak, ada gula-gula gitu loh. Ada gula-gula yang harus disuguhkan oleh guru ngaji kita dulu waktu kecil, supaya anak-anak itu mau rajin ke langgar kalau zamanku ya, ke masjid atau ke musola gitu.
Cuman seharusnya ketika kita sudah akli ya, sudah akil balik, akli ya, nanti lawannya nakli ya. Rasionalitas kita sudah bekerja, yang itu penglihatan, pendengaran, dan hati yang kemarin sudah aku jelaskan. Akal sudah berbicara, seharusnya bergeser. Jadi aku tidak menyalahkan kalau ada cerita-cerita seperti waktu kita kecil diceritain kisah nabi-nabi gitu. Itu kan masa kecil, masa gula-gula yang bagaimana harus dihadirkan pintar-pintarnya guru ngaji kita supaya kita mau ngaji. Ya kalau sudah dewasa, sudah besar ya nggak begitulah kerangka berpikirnya. Ya, oke. Merubah seseorang yang sudah sejak kecil ya memahami bahwa Khidir itu adalah faktual, tiba-tiba kalian ngaji sama Gus Beti ternyata itu adalah perumpamaan, metafora, memang bukan sesuatu yang gampang untuk merubah itu ya. Cuman demikian, aku kan berusaha dan aku hanya diperintahkan berusaha. Hasil itu bukan urusanku. ya. Berhasil tidak merubah kalian itu sudah di luar kendaliku ya. Tapi aku sudah berusaha untuk bagaimana mengajarkan kepada kalian bahwa Al-Quran itu harus dipahami dengan benar. Dia harus dibersihkan dari pemahaman-pemahaman yang tidak rasional. Jadi nantinya ya seperti cerita gimana ya, jadi dongeng nanti. Gitu loh. Harus dipahami secara benar. Kan sudah jelas, namanya saja kalian tidak tahu. Khidir itu nama yang dipersepsikan, ya, tidak eksplisit dia. Dari situ aja kan sudah tahu, oh ini sebetulnya gimana sih maunya. Tuh. Jadi ketika aku bilang, ketika kita ketemu sebuah narasi, kita salah menetapkan ini metafora atau harafiah, itu sudah problem. Ya. Karena harafiah tidak bisa dipahami metafora, dan metafora tidak bisa dipahami secara harafiah gitu. Oke, sebelum ke sana tajuk kita ya. Mampir ngombe 18092021. Bila tidak aplikatif, buang saja ajaran itu. Ya. Jadi ajaran itu kalau tidak aplikatif, buang ke tong sampah. Untuk apa? Tapi sebelum sana aku baca dulu komentar-komentar yang sekiranya bisa aku sambil lah ya. Yang bisa aku sambil aku sisipkan sebelum ke yang utama ini. Semoga bisa ya. Untuk Mas DP ya, matur nuwun, mantap Gus, tetap semangat dalam berdakwah, pasukan anti skip iklan, izin menyimak. Oke, matur nuwun kepada semua viewer-viewerku yang sudah berkesadaran untuk tidak men-skip ya, dan juga tidak untuk mengunduh atau mendownload ya, untuk tidak skip, tidak mendownload, tidak mengunduh. Meskipun aku kadang-kadang prihatin kalau ada iklan itu panjang itu terus gimana gitu. Aku kan dulu akrab dengan orang-orang radio. Iklan itu sebetulnya hitungannya 5 menit aja itu sudah terlalu lama. Terlalu lama. Iklan itu ya 2 menitan lah gitu. Cuman ya bagaimana, kita juga nggak bisa atur gitu. Ada iklan kok sampai 1 jam, 1,5 jam tuh gimana? ya nggak tahu lah ya. Kadang-kadang sekarang semua regulasi, aturan sudah bubar semua. Dari segi komunikasi ndak efektif iklan sampai jam itu menitan iklan itu ya. Dulu zaman-zaman masih radio kan aku juga pernah bersinggungan dengan dunia iklan. Jadi ada psikologis yang harus diperhatikan, berapa durasi iklan yang efektif itu. Ya. Oke. Matur nuwun Mas DP, Mas BK, matur nuwun ya. Doanya bagus, semoga Anda juga sehat ya. Ini Mas BK di mana ini ya? Mas W, ya matur nuwun. Ini GF, Mbak GF. Ini ada di Sulawesi mana ya? Palu, Sulawesi Tengah atau Tenggara ya. Tapi Sulawesi ini.
Mas JK, wah ini jagoan kita. Contoh perumpamaan Nabi Khidir adalah Gus Beti. Untuk mendapat ilmunya kita harus bersabar karena kajiannya berliku-liku. Sehat selalu Gus Beti. Oke, semoga doa itu juga kembali kepada Mas JK dan keluarga dalam keadaan sehat selalu. Oke, mantap Mas JK, mantap. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Mas JK itu benar. Begitu loh yang aku maksud itu, bagaimana kita memahami tentang cerita yang katanya Nabi Khidir itu seperti itu yang disampaikan oleh Mas JK. Mbak A ini juga ya viewer lama juga ini ya. Semoga sehat selalu. Oke, alhamdulillah sangat mencerahkan Gus penjelasannya. Oke, matur numbah nuwun Mbak A ini ya. Itu ada seperti huruf apa itu? Huruf Jawa ya. Kemudian AG ini dari Bogor ya. Semoga sehat selalu Mas AG. Hadir Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam rahmat dan keberkahan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kebaikan doanya juga kembali kepada Mas AG dan keluarga. Ini yang menarik juga ini Mas atau Mbak ini. Mas atau Mbak SF. F itu kan gini ya. Ini gini. FIFA. SV ya. Assalamualaikum Gus. Bla 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 bla. Intinya memberikan data hadis dari Bukhari Muslim ya. Hadis tentang umur yang 100 tahun itu dan ditambah lagi surat Al-Anbiya 34. Jadi intinya nggak ada orang hidup abadi itu. Ya, nggak ada. Baca itu uraian dari Mbak atau Mas SSV ini ya, sudah jelas. Dia tidak hanya menukil hadis, dia juga menukil Al-Quran, surat Al-Anbiya. Nggak ada gitu loh ya, nggak ada. Makasih Mbak atau Mas SV ya, sorry ya, atas datanya ya. Oke, berikutnya Mas SP sudah. Mas JA, mantap. Metode kembali pada Al-Quran adalah metode cara Al-Quran mengajak pada ilmiah. Oke, 100% I'm agree, setuju. Mas WS Brebes menyimak. Oke, Mas AF jaga kesehatan Gus. Terima kasih Mas AD bukan Mas AF. Iya Mas, terima kasih. Makanya aku karena banyak ngopi maka juga harus berimbang, banyak minum air putih ya. Jaga kesehatan Gus. Oke, matur nuwun Mas. Semoga Mas Ade juga sehat selalu. Mas IA ya, mantap. Ini pengusaha tambang nih Mas IA ini ya. Selalu shuttle antara Jawa dan Sulawesi ya. Nah, Nabi Khidir ini yang penuh misteri diungkap di sini. Mantap. Oke, semoga sehat selalu untuk Mas IA ya. Mas NF di Balikpapan, oke, terima kasih. RF juga terima kasih. Mas CC, iya. Oke Mas, aku biasanya kalau di Makassar itu makannya itu di Jalan Gagak, Coto Makassar. Aku paling cocok di sana ya. Satu saat kita bisa ketemu ya, bisa nongkrong bareng di sana. Ya memang itulah Mas. Akhirnya cerita-cerita seperti Nabi Khidir itu dia masuk ke dalam perspektif antropologis budaya seperti ini. Terus terang Gus, Khidir di Makassar dengan nama Nabi Hilere sangat terkenal karena dipercaya ada hubungannya dengan tokoh legendaris Syekh Yusuf Al-Makassari wallahu a'lam. Dan saya secara pribadi menyikapinya secara santuy dan Rasulullah Muhammad adalah yang terbaik dan nyata adanya. Makassar anti skip. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mas. Ya begitu akhirnya. Kalau kita tidak pandai menelaah sebuah permasalahan, akhirnya dibawa-bawa menjadi legenda rakyat gitu ya. Seperti itu. Ini Mbak YS, kunci sabar adalah sabar. Waduh, ini gimana ini? Terima kasih Mas SN ya. Gus mau tanya pendapat Gus tentang bumi pernah kiamat berapa kali itu menurut Gus jenengan? Pertanyaannya harus aku balikkan lagi. Anda paham tidak apa kiamat itu apa? Gitu. Nabi kita itu sudah berkali-kali kiamat. Bapak Abraham, Musa,
Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad, itu sudah kiamat. Pertanyaannya, kapan kita kiamat? Kita ini belum kiamat-kiamat. Siapa tokoh yang akan membuat kita bisa kiamat? Masalahnya Anda paham belum? Kiamat itu artinya apa? Kalau kalian atau kau masih memahami kiamat sebagaimana umum memahaminya, maka belajar dulu kiamat itu artinya apa sih? Itu Mas ya. Jadi para nabi itu sudah kiamat. Sekarang tugas kita, kapan kita kiamat? Ya. Berikutnya Mas MX ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa nyamak tausiah di channel GM. Ini juga viewer lama ini Mas MX ini ya. Semoga sehat lalu. Salam untuk keluarga. Mas MAS, ini lari orang Batak kah? Karena ada saudara kita punya marga tapi dari Randu Blatung. Salam untuk Bapak di Randu Blatung ya. Semoga sehat selalu. Itu ada marga ternyata itu bukan orang Batak. Cuman dulu orang tuanya itu favorit terhadap ada salah satu menteri zaman pemerintahan dulu namanya itu Pak Burhanuddin ya. Jadi tapi dia orang Jawa. Ini nggak tahu Kak, sampean memang marga atau bukan ini ya. Kalau marga maka aku bilang Assalamualaikum Horas untuk Lae ya. Panggilan akrab orang Batak itu Lae ya. Izin bertanya Gus, jika musik halal tergantung konteksnya, kenapa pembuat Microsoft Bill Gates berpuasa untuk tidak mendengarkan musik selama 5 tahun? Saya tunggu jawabannya Gus. Waduh, sepertinya perlu sekali untuk dijawab ya. Untuk laiku ya, aku nggak bisa jawab dong. Yang bisa jawab dan berhak untuk menjawab itu ya si Bill Gates-nya. Nanti kalau aku jawab kan bisa salah. Belum tentu jawabanku disetujui oleh Bill Gates. Sama dengan kamu tanya, kenapa Pak Jokowi itu kok pingin jadi presiden gitu. Dan sekarang sudah jadi presiden. Yang paling tahu ya Pak Jokowi. Nanti kalau aku yang jawab ya belum tentu Pak Jokowi setuju kan gitu ya. Gitu Mas ya. Kalau mau tanya tentang itu tanya pelakunya, tanya sama Bill Gates sana gitu. Apa ini ya, Mas Gus, Mas RA ya Gus, ada juga ayat yang nggak terbatas untuk diceritakan, misalnya surat Al-Fil, Al-Qurus, surat pendek lainnya yang nyata. Masalahnya bukan pendek dan panjang Mas ya. Masalahnya substansinya itu faktual atau perumpamaan gitu ya. Ini dari Mas RA. Mas SG 10 menit setelah Isya Gus, mantap, lanjutkan. Mbak WY, alhamdulillah hadir lagi Gus. Oke, terima kasih. Nah ini Mas AR ya. Nanti Mas AR aku jawab sendiri ya tentang tangan ya. Anda 2 kali kasih komen. Nanti aku bikinkan sendiri setelah ini insya Allah ya. Jadi kita upayakan hari ini kita bisa tiga unggahan gitu ya. Kita berpacu. Kalau kamu bisa memberikan kontribusi minimal 1000 viewer itu kan menjadi sesuatu yang akselerasinya bisa cepat, aku juga segera memproduksi gitu. Tapi kalau misalkan di bawah 1000 kan ya nanti kalau aku unggah lagi dia menjadi tidak fokus, kanibal nanti viewernya ya, terpencar. Oke Mas AR, nanti aku jawab ya tentang tangan ya, tentang tangan. JW, Khidir adalah nabi yang misterius. Oh, ada nabi misterius. Mas MI, saya percaya hal gaib tapi saya tidak percaya perdukunan, mantap. Nah ini pengacara terkenal kita Mas AN ya. Mas AN ini pernah nawari aku rumah tapi rumahnya ada di Klaten. Nah, sedangkan aku ada di Batu, bagaimana? Mas AN kita doakan semoga sukses selalu. Beliau sekarang karirnya sebagai pengacara di Semarang. Oke Mas AN, salam untuk keluarga ya. Mas SB ya, ini kalau nggak salah dari Sulawesi juga ya. Terima kasih Mas SB. Mas CC ya, ini di Kalimantan ini, Borneo ya. Nabi Khidir dipercaya masih hidup sampai sekarang. hidup yang bagaimana bisa hidup selama-lamanya. Hamba, nah ini namanya hamba Allah ini, maka aku sebut aja hamba Allah. Oke. Nah ini Pak BH ini ya, nyimak, ini dari Randu Blatung ini, tapi bukan orang Batak beliaunya. Harahap itu diambil dari favorit seorang menteri, ayahanda beliau itu
apa namanya mengagumi terus dijadikan untuk nama beliau. Tapi beliau ini orang Jawa ya, meskipun ada marga ya di belakangnya. Oke, berikutnya ini sahabat Nawak Leket, Papa Gondrong. Kok tambah kurus komandan? Gondrongnya kemana? Tambah kurus karena belum punya rumah. Gondrongnya amblas karena sakit kemarin selama 3 pekan. Jadi rontok rambutnya. Semoga nanti bisa gondrong lagi. Ini beliau yang menghadiahi aku Vibe Gospel ya. Beliau juga shuttle antara Malang dan Balikpapan. Nggak tahu di perusahaan tambang minyak sepertinya. Mas JB Bekasi. Ini. Makasih Mas JB dikasih. Ini Mas A. Ini namamu panjang banget, aku mau singkat Mas A aja ya. Terima kasih Mas A. Setelah memberikan referensi aku lupa ya, begitu kadang-kadang kalau ngomong tuh langsung error, padahal diingatan itu sudah ada, mau diucapkan sulit. Yang ini kemarin memperjelas Lilis Suryani, lagunya Gang Kelinci itu idolanya bapak aku dan mama aku ya. Terima kasih Mas. Ternyata Anda menguasai lagu-lagu lama juga ya. Kapan-kapan kita jam session ya. Kalau aku suka ngajak jam session, lagunya itu adalah Seruling di Lembah Sunyi. atau apa ya, Sebiduk di Sungai Musi ya, itu juga asik itu. Oke Mas, aku namamu panjang tak singkat Mas A gitu aja adalah ya. Terima kasih referensinya tentang Lilis Suryani kemarin. Ini Mas RA lagi. Gus, menurutku itu ayat bukan perumpamaan tapi jelas kisah nyata dan memang terjadi pada masa itu. Nabi Muhammad SAW hanya memberitahukan dan tidak ada sangkut pautnya dengan ayat yang diturunkan berikutnya. Oke, nanti kita bahas Mas Age ya. Mas IA lagi ya. Kalau aku masih percaya cerita Nabi Khidir itu bukan kiasan Gus. Oke, sip, nanti kita bahas ini ya. Oke, itu ini Mas Dokter Andes Sopo ya. Salam Gus. Oke, terima kasih. Ini Mas JH dari Kristen ini ya. Semua ayat-ayat Alkitab ditulis berdasarkan bukti-bukti nyata. Dan itu sudah dijawab oleh teman kita Muslim ya. Sampai ngomong itu nggak pernah baca Alkitab tak. Siapa yang menjadi saksi kalau Musa itu menerima Ten Commandment? Siapa yang jadi saksi? Siapa? Ketika dia naik ke gunung. Makanya kamu itu belajar Alkitab itu dibaca. Jangan ngomong wahai kaum muslimin dan muslimat. Semua ayat di Alkitab ditulis berdasarkan bukti nyata dan ada banyak saksi. Siapa? Lu jawab. Siapa saksi? Ketika Moses menerima Ten Commandment di gunung, saksinya siapa? Bisa jawab kau? Saksi itu bukan sesuatu hal yang gampang untuk didiskusikan, ya. Saksi. Coba Alkitabmu tunjukkan siapa yang menyaksikan ketika Moses menerima Ten Commandment di gunung. Orang Israel nggak ada yang mau ikut. Moses sendiri naik. Kamu bilang semua ada saksinya. Ada hal-hal yang transrasional di sana orang tidak bisa masuk karena itu sudah ranah transrasional. Begitu juga ketika Kanjeng Nabi di Gua Hira itu transrasional. Siapa saksinya? Tidak ada yang menyaksikan. Sama seperti Ten Commandment itu. Siapa yang menyaksikan? Betul. Ya. Jadi hati-hati kamu ngomong saksi. Pernah baca kitabmu enggak? Oke, ini AM. Yang menarik dari kisah Khidir adalah di kasus pertama tentang pembocoran perahu. Ya wis lah. Berikutnya ya. Oke, itu ya sudah aku baca ya. Ini asik ini ya. Jadi ini Mbak atau Mas ini ya, SV ini ya. Nyimak, gue Kristen, gue percaya Yahweh itu Esa. Mantap. Berarti kau cerdas. Yahweh itu Esa. Tunggal, bukan Tritunggal. Mantap. Ini saudara kita Kristen dulu ya yang ngomong ya. Kamu baca di komentarnya ya. Pertanyaanku, Khidir ini siapa kalau di Alkitab?
Kayaknya nggak ada gitu. Kalau kamu tanya ke aku, ya aku jawab memang nggak ada, itu metafora kok. Coba kamu tanya sama mereka yang katanya ini faktual, bisa jawab nggak dia? Orang masalah nama aja nggak tahu kok. Itu kan Khidir itu nama yang diinterpretasikan atau ditafsirkan. Aku kan tidak bilang nama Khidir. Jadi kalau saudara kita SF ditanya ke aku, kok kayaknya di Alkitab nggak ada? Ya memang nggak ada orang ini metafora. Jadi kamu tanya sama yang mereka bilang bahwa ini faktual, tanya sih itu di Alkitab kok nggak ada, gimana ceritanya gitu ya. Tapi sesuatu yang membanggakan aku, ini teman Kristen kita mengaku, gue Kristen yang percaya YHWH itu Esa, tunggal, Sema'u Israelu, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Ini sebuah fakta bahwa aku tidak omong kosong. Dalam konsep teos di dalam kekristenan itu tidak selesai sampai sekarang. Dan sekarang ada yang tauhid seperti ini, ada yang oneness itu juga bermasalah. Tauhid satu, tapi yang satu itu siapa? Belum lagi Tritunggal. Ya. Jadi aku ingat pada waktu itu kita mau kajian di rumahnya Profesor siapa ya? Dia ahli hama gitu. Karena kita membahas Al-Quran dari sudut sains, maka semua mahasiswanya yang S2, S3 itu disuruh ikut apapun agamanya. Jadi kita membidik sains lewat Al-Quran. Jadi bukan akidah. Jadi agamanya apapun tuh dipersilakan ikut. Sebelum aku masuk ke rumah profesor ini, di depan itu ada peserta juga, mahasiswa beliau itu dari Papua gitu. Begitu kami ngobrol dan nggak lama kemudian dia bilang, saya Kristen Pak, tapi Allah saya satu gitu. Sama seperti Mas ini, menarik. Ini Mas atau Mbak ini, sorry ya. Dia bilang bahwa saya percaya YHWH itu Esa, tunggal, bukan Tritunggal. Ya. Ini sebuah pengakuan yang jujur ya. Dan YHWH itu nama loh ya. Jangan lupa. YHWH itu nama yang dilahirkan oleh Bunda Maryam, itu juga punya nama, dan dia tidak pernah punya nama YHWH. Paham maksud aku di sini? Oke ya. Itu sudah aku baca. Sekarang kita bahas ini. Bahas ini ya. Kita bahas dari sini ya, dari komentar Mas IA. Ini sama dengan Mas siapa tadi ya? Mas apa tadi? Yang intinya percaya bahwa kisah tentang Nabi Khidir itu faktual. Ini begini. Aku di mana ya komentar dia? Sebentar. Aku salah subscribe ini ya. Begini aja ya. Aku baca ini aja. Aku percaya cerita Nabi Musa berguru kepada seseorang yang diberi rahmat dan ilmu oleh Allah yang diberikan kepada Musa Al-Kahfi. Itu benar adanya dan bukanlah kiasan. Itu jelas tercantum dengan Quran Al-Kahfi 6082 ya. 6082. Ya. Sebetulnya bukan ini yang mau aku salah anu tadi ya. Tapi intinya begini, aku mau ambil intinya saja ya. Apakah benar surat 682 itu mengatakan bahwa cerita itu faktual? Kita lihat. Surat 6 Al-Kahfi itu surat 18 ya. Oh, dia ayat 60 sampai 82 dia kutip ya. Dia kutip. Coba gini aja, aku lihat ke aslinya aja. Ini salah anu tadi. Salah screenshot ya, supaya lebih enak kita lihat ke aslinya saja ini ya, semoga tidak lemot karena Mas ini dia ini sama dengan Mas RA ini ya. Mas RA juga sependapat bahwa itu faktual gitu. Coba kita diskusikan sekarang. Oke, ini ya. Mas IA berkomentar gini, kalau aku masih percaya cerita Nabi Khidir itu bukan kiasan, Gus. Oke, kita bedah. Buktinya, 1. Nabi Khidir disebut oleh Allah sebagai seorang hamba di antara hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan telah kami ajarkan kepadanya
ilmu dari sisi kami. Ya memang seorang hamba. Karena yang mau disuruh belajar juga hamba, dan ini untuk ya diaplikasikan oleh hamba. Apa masalahnya? Apakah seorang hamba itu terus ayat itu mengatakan bahwa itu faktual? Apa masalahnya? Jadi kalau seorang hamba terus itu hamba itu benar-benar ada gitu. Ini juga perumpamaan, dan ayat ini tidak mengatakan bahwa ayat ini faktual, enggak, ya. Artinya bahwa Nabi Khidir memang memiliki ilmu yang dimiliki. Ilmunya ilmu apa sih? Coba jelaskan. Ilmu apa yang dimiliki Nabi Khidir tapi tidak dimiliki oleh Nabi Musa, itu ilmu apa? Ayo jawab. Bisa jawab, ilmu apa? Ilmu apa yang dimiliki Nabi Khidir tapi tidak dimiliki Nabi Musa sehingga Nabi Musa perlu belajar? 30 menit. Ya. Ilmu apa? Coba jelaskan. Nggak bisa dijelaskan. Orang untuk menjelaskan nama Khidir aja itu kalian perlu penafsiran kok. Oke, ya. Yang kedua, di akhir cerita diungkapkan bahwa semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan Nabi Khidir itu bukan atas kemauan beliau sendiri. Jadi bukan atas nama keinginan sendiri, berarti atas bimbingan dari Allah. Dari ilmu yang beliau terima dari Allah. Al-Kahfi 82. Pertanyaanku, kalau itu aku bilang perumpamaan, apakah perumpamaan itu juga tidak dari Allah? Coba kamu jawab. Dari Allah nggak perumpamaan itu? Bisa nggak jawab? Gitu loh. Jadi argumentatif ini mentah banget gitu loh ya. Padahal aku sudah jelaskan kemarin itu ya, bagaimana kita melihat bahwa itu cerita itu apakah metafora atau apa harafiah. Ada introductionnya bahwa itu itu harafiah. Tidak ada introductionnya, itu metafora. Kan sudah aku jelaskan di sana. Ya, tapi aku tetap saja bilang seperti tadi. Kalau dari kecil sudah dikasih dongeng bahwa Nabi Khidir itu ada, ya. Itu mancep ketika aku kasih penjelasan memang sulit, lama, perlu waktu lama, gitu loh ya. Makanya ketika teman Kristen tanya kenapa nggak ada di Bible gitu, ya, jawab, tanya aja sama orang yang mengatakan itu bahwa itu faktual gitu ya. Nggak bisa begitu. Sekarang aku sampaikan kemarin, ayat ini kalau dibilang faktual itu juga bertentangan dengan ayat-ayat yang lain yang sudah aku jelaskan. Nggak bisa, dia akan bertabrakan ya. Oke, sekarang aku jelaskan begini. Bila tidak aplikatif, buang saja ajaran itu. Buang. Kalau ajaran itu tidak aplikatif, dibuang. Untuk apa dipakai? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaanku gini aja lah. Kenapa sih semua nabi itu manusia? Kok bukan malaikat? Coba, kok bukan jin? Kenapa nabi itu kok manusia? Karena ya, apa yang diajarkan Nabi itu nanti harus bisa diaplikasikan oleh manusia. Maka manusia itu nabinya ya manusia. Kalau manusia nabinya malaikat itu amburadul, karena ada hal-hal yang tidak bisa kita aplikatifkan. Dimensi kita dengan dimensi malaikat itu beda. Dimensi kita dengan dimensi jin itu beda. Jadi idol itu adalah contoh. Kan Allah kasih nabi, Allah mau you manusia you hidup seperti ini loh, seperti nabi lu ini. Nah, nabinya itu manusia. Karena kita manusia. Kalau nabinya malaikat ya mampus kita. Karena ada hal-hal yang tidak aplikatif nanti. Makanya aku bilang ya, bila tidak aplikatif, buang saja ajaran itu. Dibuang. Untuk apa? Ya. Sekarang aku kasih contoh beginilah ya. Korban. Kita tahu ceritanya seperti itu. Terlepas dari perdebatan klasik apakah Ismail, apakah Ishak yang dikorbankan, itu kita abaikan dulu.
korban itu akhirnya kan bukan Ismail kata orang Islam dan bukan Ishak kata orang Kristen yang disembelih kan. Iya kan? Bukan kan? Makanya ada teman pendeta bilang begini, kita sudah sibuk-sibuk cari data, sudah berdebat lama-lama, dia bilang begini, sudahlah nggak usah rame tuh, akhirnya nggak ada yang disembelih gitu. Nggak Ishak juga, nggak Ismail yang disembelih kan wedhus, kan domba gitu kan, ya. Kenapa? Kok bukan Ismail atau Ishak ya yang disembelih? Kenapa? Karena kalau itu disembelih itu ndak aplikatif. Apakah kita akan mengorbankan anak-anak kita? Mbok otaknya itu dipakai. Kalau ngaji di Gus Putih, otakmu itu dipakai supaya pintar. Ini semua nggak sama yang nanya saja, sama semua yang masih paham bahwa itu aplikatif, itu otaknya dibuka, ya, supaya nggak goblok-goblok amat. Nanti aku tunjukkan itu nggak aplikatif itu. Makanya karena dia perumpamaan nggak aplikatif. Kalau dia dipaksakan hidir itu faktual, bisa diaplikatifkan nggak? Gitu loh, ya. Jadi supaya aplikatif, digantilah korban itu dengan domba. Ada. Sekarang kita bisa mengaplikasikan setiap Idul Adha, seperti kemarin kita menyembelih korban yaitu domba. Itu ajaran. Ajaran itu diajarkan kepada kita lewat Nabi karena Allah mau kita hidup dalam ajaran itu. Ajaran itu harus bisa diaplikatifkan. Kalau ajaran itu tidak bisa diaplikatifkan, buang saja. Untuk apa? Gitu loh. Buang saja ke tong sampah. Untuk apa ajaran seperti ini dipakai? Ya. Seperti aku kasih contoh. Sebetulnya sudah aku bahas ini, ya. Aku bikin video tersendiri. Tapi untuk contoh ini aku ulangi lagi. Videonya apa, judulnya aku ya sudah lupa, ya. Sudah berapa lama dan sudah berapa banyak video kita, sudah di angka 500-an, jadi aku lupa. Tapi ingatku ini sudah aku ajarkan. Ini contohnya ya. Matius ya 5:39. Ya. Nanti ini kita hadapkan dengan ini sama dengan Lukas 6 Lukas ya. Lukas 6:29. Ya. Nanti ada Yohanes 18:22. Yohanes 18:22. Ditambah lagi Yohanes 18:23. Yohanes 18:23. Ini ya, aku tampilkan ayatnya ya. Aku tampilkan ayatnya. Jadi bukan asal ngomong saja. Oke. Ini ajaran ini kira-kira aplikatif enggak ini? Ya. Matius 5:39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini aplikatif nggak ajaran ini? Coba cari satu orang Kristen aja, ketika ditampar pipi kanan dikasih pipi kirinya, ada nggak? Ini aplikatif nggak? Itu. Berikutnya Lukas 6:29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadamu pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Aplikatif nggak? Nih. Ya. Aplikatif nggak ini? Ya. Kalau ini kalian pahami secara harafiah, maka bubar ini ayat. Karena ini tidak aplikatif, tidak bisa diaplikatifkan. Kita lihat ketika Yesus ditampar, apakah pipinya yang lainnya dikasihkan atau tidak, ya. Kita lihat mulai di Yohanes 18:22, ya. Begini. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jadi di Yohanes ini muka Yesus ditampar, ya. Apakah Yesus mengaplikasikan dua ayat ini yang diajarkan?
Kan enggak. Karena apa? Dijawab di surat 23 ini. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menamparku? Ini baru rasional. Kalau ini metafora. Kalau kamu pahami ini secara harafiah, mampus. Nggak ada satupun orang Kristen ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Tuh. Ini nggak aplikatif. Kalau cara pemahamannya metafora, harafiah. Nggak aplikatif. Buang saja kalau ajaran nggak aplikatif. Ternyata Yesus mengatakan bila tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Tetapi ketika Yesus sendiri ditampar, dia tidak memberikan pipinya yang lain untuk ditampar. Tetapi dia bertanya, kenapa kau menamparku? Kalau kata-kataku benar, kalau kata-kataku salah, tunjukkan di mana salahnya. Artinya ini tidak aplikatif kalau ini dipahami secara harafiah, gitu loh, ya. Sekarang kita kembali. Ini videonya ada kok. Videonya ada ini, ya. Videonya ada. Lupa aku tapi judulnya. Kamu cari di situ ya. Korban itu bisa menjadi aplikatif, bisa kita aplikasikan karena akhirnya yang disembelih itu adalah domba. Gitu loh. Yang disembelih itu domba. Kalau yang disembelih anaknya, bisa diaplikasikan itu. Nah, dan ajaran itu disampaikan kita lewat para nabi supaya kita hidup dalam ajaran itu, supaya kita mengaplikasikan ajaran itu. Gitu loh. Paham? Sekarang kamu cari ayat di mana kita dilarang berburuk sangka. Bahwa zon itu kita dilarang. Ya. Cari itu ayatnya di Al-Qur'an ayat berapa? Ya. Tidak boleh kita berburuk sangka. Kita tidak boleh menghakimi hati. Yang kita hakimi apa yang bisa kita lihat. Begitu ada orang bersahadat, kita tidak tahu dalam hatinya. Apakah dia masuk Islam benar apa pura-pura? Maka kehati-hatian harus ditingkatkan. Makanya itu harus dikerja investigasi, kerjaku itu. Ya. Tapi kita tidak bisa menghakimi hatinya dia. Hati dia itu urusan dia sama Allah. Kita sejauh apa yang bisa kita lihat dengan mata, bisa kita analisa. Oh ini mualaf pura-pura ini, nggak bisa. Oh ini mualaf sungguhan, nggak bisa. Begitu dia sudah mau bersahadat, maka kita terapkan aturan main, kita jelaskan dulu karena kita sahadatkan. Masalah behind screen yang ada dalam hati dia kita tidak tahu. Kita tidak boleh menghakimi hati. Makanya ketika sahabat Ali mau nebas itu lawannya, begitu pedang mau diginikan, itu lawannya itu mengucapkan syahadat, la ilaha illallah, langsung tidak ditebas. Masalah itu hanya strategi dia supaya tidak ditebas, itu urusan dia. Di hati dia ada apa, itu urusan dia. Tapi urusan Sayyidina Ali mendengar bahwa dia bersahadat, maka pedangnya tidak ditebaskan. Artinya apa? Kita tidak boleh menghakimi hati. Zon itu juga menghakimi hati, prasangka. Sekarang kamu lihat di surat 18, surat Al-Kahfi 80. Sebetulnya aku nggak perlu ulang-ulang, ya. Aku nggak perlu ulang-ulang, aku sudah jelaskan. Ini hanya prasangka. Aku bacakan ya. Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir. Ada korpus deliktinya enggak? Kemarin aku sudah jelaskan korpus delikti. Ada nggak bukti dia menjalankan kejahatan itu, ada nggak? Bisakah seseorang dihukum atas kejahatan yang tidak dia lakukan? Ya, Islam itu agama logik. Kamu diajak berpikir logik, sulitnya minta ampun. Jadi ya sulit. Karena dari kecil sudah kasih dongeng. Gitu. Kalau kamu masih kecil lewat dongeng ya enggak apa-apa. Kamu kan sudah besar. Ya, pahami Al-Qur'an itu dengan intelektual, bukan dengan dongeng-dongeng. Sudah jelas kok, dan kami khawatir. Berarti kan belum terjadi. Bisa enggak orang itu dihukum berdasarkan kejahatan yang tidak pernah dia lakukan, kok dibunuh? Kan aku sudah bilang, seharusnya dididik, bukan dibunuh. Kalau dibunuh, dia melanggar ayat lainnya.
Pertama ayat bahwa Allah itu Maha Pengampun. Kalau semua orang berdosa, bahkan ini mau berdosa aja masih masih prasangka, dia mau berdosa terus tak bunuh. Bagaimana Allah mau menjalankan proses pengampunannya? Untuk apa adanya pengampunan yang diberikan Allah? Mau diberikan siapa itu pengampunan itu? Orang semua udah dibabat habis dibunuh. Tuh. Ya. Coba, kan bertentangan. Belum lagi dibilang membunuh satu nyawa itu sama dengan membunuh semua nyawa. Menjaga satu nyawa sama dengan menjaga semua nyawa. Berikutnya, Al-Quran melarang kita berprasangka. Ini kan masih ada azas prasangka. Khawatir itu prasangka terhadap sesuatu yang masih akan, bukan sudah. Akan tuh bisa iya, bisa tidak. Terus orangnya sudah dieksekusi modal. Coba sekarang ya, buka otakmu, ini bisa nggak diaplikasikan? Sekarang kamu berprasangka sama orang, ya, kamu bunuh dia. Coba, bisa nggak diaplikasikan? Untuk apa? Bila tidak aplikasikan, buang saja itu. Untuk apa? Ini untuk supaya kita hidup dengan Al-Quran ini diajarkan sama kita. Sekarang kalau nggak bisa diaplikasikan, untuk apa? Sekarang kalau kamu bilang ini faktual, coba aplikasikan. Bunuh orang yang kamu berprasangka. Kamu khawatir dia akan tidak baik ke depannya, akan sesat, akan kafir. Kamu bunuh. Bisa nggak diaplikasikan? Itu aja. Ya. Bisa nggak? Makanya kajian-kajian di sini itu berat. Kalau memang kita tidak siap. Aku sudah bilang kan, aku sudah jelaskan. Ya, kebenaran itu dicari oleh akal. Baru kalau sudah ketemu, dijaga oleh hati. Kalau tiba-tiba kau masukkan ke hati, ya, tanpa melalui proses akal, jadinya ya begini. Meskipun sudah dijelaskan secara rasional, ya, bahwa ini adalah ayat perumpamaan. Allah mengajarkan kita lewat perumpamaan. Buktinya apa? Diaplikasikan tidak bisa kalau ini dianggap fakta. Itu loh, ya. Tuh, udah berapa jam, Le? Sudah mau adzan duhur. Itu loh, ya. Jadi ini untuk semuanya. Aku bicara ini untuk semuanya, ya. Mari Al-Qur'an itu kita pelajari, ya, dengan pendekatan rasional, ya, bahwa itu bisa diaplikasikan. Kalau nggak bisa ya buang saja, untuk apa? Karena ajaran itu diajarkan kepada kita supaya kita hidup dalam ajaran itu. Nah sekarang kalau ada yang ngomong bahwa itu faktual, coba diaplikasikan, bisa nggak? Orang Islam aja sudah melarang kita untuk berprasangka buruk, ya. Kok tiba-tiba ada orang mau dibunuh? Sedangkan Nabi itu, ya, Nabi itu bukan ke Taif. Iya, ke Taif. Kalau kan Yatsrib. Nabi ke Taif. Ya. Nabi disambut dengan sambutan yang sangat-sangat tidak manusiawi, keluar dari batas-batas kemanusiaan yang kalau kita lihat bagaimana Nabi diperlakukan dengan sangat tidak hormat. Malaikat datang. Muhammad, ini aku jatuhkan ya biar semua mampus gitu. Apakah kata Nabi bilang, oh ya, habisi aja itu. Contohnya ada kok. Di mana? Itu Nabi Khidir itu dia berprasangka itu, padahal sudah bisa dibunuh. Ini kan tidak prasangka, itu sudah ngelempari aku ini. Udah, kamu bikin mampus saja. Apa begitu? Kan enggak. Apa kata Nabi? Jangan. Aku diutus untuk memberikan rahmat. Kalau sekarang orang tuanya belum berislam, siapa tahu. Jadi ada harapan yang dibangun. Siapa tahu nanti besok anak cucunya itu berislam. Lewat apa? Lewat education. Lewat pendidikan. Makanya aku bilang kemarin, kalau itu faktual, seharusnya anak itu juga jangan dibunuh, tapi harus dididik. Gitu. Masa sulit sih dengar penjelasanku seperti ini? Ya. Kalau tetap sulit ya sudahlah. Aku sudah kadang-kadang itu begini. Aku
mau shooting itu aku harus memilih dari sekian pilihan-pilihan, aku harus gimana ngomongnya ya, supaya kalian itu gampang mencerna, supaya ngerti gitu loh. Itu aku pertimbangkan bener loh. Nah ini sudah batas akhir, aku sudah ngomong sejelas-jelasnya supaya kamu itu mengerti. Rasionalitas itu dijaga dan diutamakan ya dalam memahami Al-Quran itu ya. Itu dari aku ya, tapi sekali lagi aku jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah masuk duhur ya. Sudah masuk duhur. Aku jelaskan begini loh. Silahkan saja kalau memang masih bertahan pada pemikiran lamamu bahwa peristiwa Kanjeng Nabi Musa dan Kanjeng Nabi yang dikatakan loh ya, karena Al-Quran tidak mengatakan, yang dikatakan sebagai Khidir itu kalian anggap itu faktual ya, silahkan gitu. Ya silahkan, tidak apa-apa, silahkan. Jadi aku siap berbeda. Kalau ketemu alhamdulillah, nggak ketemu ya tidak ada masalah gitu ya, silahkan saja. Toh aku hanya seperti di pembukaan itu ya, itu berlaku untuk Islam, untuk kafir berlaku. Aku hanya menyampaikan. Jadi aku dikasih tugasku menyampaikan gitu. Hasil itu masalah kalian hasilnya apa kok tetap bertahan itu, silakan saja, tidak ada masalah ya. Itu dari aku, dan sampai ketemu lagi nanti. Insya Allah hari ini kita akan bikin 3 ya, mampir ngombe ya. Dan semoga 3-3-nya itu dalam waktu yang relatif singkat bisa mencapai viewer 1000 lah ya. Oke, itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.